Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Bahas sama-sama. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa jangan lupa berawal dari daerah Solo. Ada seorang wanita muda bernama Silvi Ayu Nugraha, umur 23 tahun, berasal dari Brola, Jawa Tengah, yang kini tengah kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan di Surakarta. Silvi dikenal sebagai gadis yang suka bergaul. Dia memiliki sifat baik dan ramah kepada sesama, sehingga tak heran jika banyak orang menyukainya. Silvi juga cukup aktif bermain sosial media Facebook dan Instagram. Bahkan dirinya pun punya banyak teman di sosial medianya. Dia sering memposting setiap kegiatannya sehari-hari. Kehidupan Silvi tak pernah ada masalah dan tak pernah punya musuh. Beberapa waktu berlalu, Silvi merasa penatnya masa perkuliahan, di mana dia butuh teman yang bisa dia jadikan untuk tempat bersandar. Sebenarnya Silvi punya banyak teman dekat di kampus, dan mereka juga akan welcome kalau Silvi mau mengeluh atau bersandar dengan mereka. Tapi di sini, mereka juga sama memiliki bebannya. Silvi sadar setiap orang itu pasti punya masalahnya masing-masing. Silvi yakin, kalian mau sedekat apapun sama teman, pasti merasa segan untuk mengeluh, dan sebagainya. Dia berpikir, kalau curhat ke teman jawabannya mungkin mereka akan bersimpati, tapi memberikan jawaban, ya sudah sabar saja. Habis mau gimana lagi? Karena mereka juga merasakan hal yang sama dengan Silvi. Sedangkan, kalau dia punya pacar, mungkin rasanya seperti ada tempat pulang. Ada tempat untuk cerita dengan leluasa, ada tempat buat ngeluh, ada tempat buat bersandar. Walaupun mungkin tidak direspon sang pacar, tapi setidaknya ada orang yang menemani selama menjalani beratnya masa perkuliahan. Singkat cerita, Silvi pun berkenalan dengan seorang laki-laki. Saat itu dirinya tengah makan di luar dan berkenalan dengan lelaki bernama Agung Dwi Saputro. Agung sendiri ternyata masih bersekolah di salah satu SMA yang ada di Solo. Tinggal di Solo, Surakarta. Setelah perkenalan dan pertemuan itu, keduanya sering berkomunikasi. Setelah cukup lama mereka sering berkomunikasi, hubungan mereka pun semakin serius. Meskipun usia mereka terpaut cukup jauh, Silvi berusia 22 tahun, sementara Agung berusia 17 tahun, tapi bagi mereka usia bukanlah masalah. Akhirnya mereka memutuskan untuk pacaran. Mereka semakin intens menjalin komunikasi. Mereka juga sering bertemu, seperti sepasang kekasih pada umumnya. Sampai akhirnya mereka bercocok tanam. Sejak saat itu mereka sering bercocok tanam. Agung di saat itu mulai mengajak Silvi ke rumahnya, dengan maksud untuk memperkenalkan Silvi kepada kedua orang tuanya. Namun orang tua Agung melarang hubungan mereka, mengingat Silvi dan Agung terpaut jauh usianya, dan juga Silvi statusnya masih kuliah. Makanya orang tuanya melarang hubungan mereka. Tetapi orang tuanya tidak mengetahui kalau Silvi sudah mengandung. Silvi pun akhirnya cerita ke Agung kalau dirinya tengah hamil. Agung yang merasa kalau dirinya masih bersekolah kelas 3 SMA, meminta Silvi untuk menggugurkannya. Namun Silvi menolak. Pasangan ini pun saling mencintai satu sama lain dan tidak mau pisah. Singkat cerita, sekitar bulan Mei tahun 2021, akhirnya Silvi dan Agung memilih kabur, tidak peduli dengan larangan orang tua mereka. Mereka berdua menyewa kosan di Jalan Condrokusumo RT 8 RW 5, Kelurahan Gisik Drono, Semarang Barat. Kepada pemilik kosan mereka mengaku suami istri. Meski tidak ada bukti buku pernikahan, tapi melihat Silvi tengah hamil, pemilik kosan pun percaya dan mereka tinggal di kosan tersebut. Sama halnya kepada penghuni lain, mereka pun mengaku mereka adalah suami istri. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Agung pun mencari uang dengan mencari rongsokan dan dijual kepada pengepul. 4 bulan di kos-kosan tersebut, dan Silvi pun kini berusia 9 bulan. Di tengah Silvi yang hamil besar dan kondisi yang sudah tidak nyaman, dengan penuh kesusahan perut besar, Silvi saat itu meminta tolong kepada Agung. Agung nampaknya tak suka. Silvi meminta bantuan kepada dirinya dan kerap ngoceh-ngoceh. Namun nampaknya Silvi tetap tak peduli, meminta bantuan kepada sang pacar Agung, karena kondisinya memang tak memungkinkan. Hingga akhirnya saat Silvi mau ke kamar mandi dan takut jatuh,
Sylvie pun meminta Agung menemani dirinya. Agung pun membantu Sylvie. Namun kedua kalinya, Agung kesal kepada sang pacar Sylvie yang cerewet dan meminta ke kamar mandi terus. Hingga akhirnya Agung merasa terganggu saat dirinya main handphone di atas kasur. Rupanya, Sylvie yang dalam kondisi sakit dan sedang tua ini semakin marah-marah dan menyebut kata pelacur dalam bahasa Jawa. Seketika itu, Agung langsung naik pitam. Dia beranjak dari kasur dan menyerang Sylvie dengan cara menggunakan kedua tangan. Dua jari jempolnya juga ditekan keras ke Sylvie. Sylvie lalu didorong dengan keras sampai kepalanya berlantai. Sylvie juga dicekik. Telapak tangan satunya membelut dan hidung kurang lebih 1 jam. Agung menginjak Sylvie dengan kaki kanan. Selain itu, diinjak-injak bagian sama atas dengan keras. Setelah Sylvie lemas tak berdaya, badan Sylvie dibalik hingga dalam posisi terlentang, kemudian kembali di lantai dengan sekuat tenaga. Agung menginjak Sylvie dengan kaki kanan. Selain itu, diinjak bawah sama atas sampai kurang lebih 10 kali dengan keras. Selanjutnya, Agung mengambil air dalam galon, kemudian dituangkan ke gelas. Lantas, percikan air tersebut dituangkan ke telapak tangan Agung dan dipercikan berulang-ulang ke muka Sylvie untuk memastikan Sylvie tidak bernafas. Pada saat itu jam 12 siang, di hari Jumat, penghuni kosan lainnya sedang sholat Jumat saat orang-orang di kosan pulang dari sholat Jumat. Agung berakting meminta tolong kepada orang-orang sekitar untuk melihat kondisi Sylvie sang pacar. Saat itu juga para warga diberitahu oleh Agung kalau sang pacar Sylvie sudah tak apa. Akhirnya warga pun menghubungi pihak yang berwajib untuk melaporkan kejadian ini. Pihak kepolisian yang mendapati laporan tersebut langsung datang ke TKP, melakukan evakuasi Sylvie demi kepentingan penyelidikan. Pihak kepolisian mulai melakukan penyelidikan dan menginterogasi beberapa orang yang ada di TKP, termasuk Agung yang disebutkan suami dari Sylvie. Setelah diinterogasi, ternyata Agung bukanlah suami dari Sylvie, melainkan pacar Sylvie. Dari keterangan Agung sendiri yang bertele-tele, pihak kepolisian yakin kalau permasalahan ini bukanlah permasalahan biasa. Hingga dengan kerja keras pihak kepolisian, akhirnya Agung pun mengakui perbuatannya, kalau dirinya lah yang menghabisi sang pacar. Agung mengaku kepada pihak yang berwajib, dirinya yang menghabisi Sylvie. Keluarga dari Sylvie sendiri kaget mendengar pemberitaan ini. Bahkan keluarga Sylvie tak pernah tahu kalau selama ini Sylvie sudah berdua. Keluarga Sylvie tahu Sylvie tengah kuliah saja. Keluarga dari Sylvie pun meminta Agung dihukum seberat-beratnya. Menurut keluarga Sylvie, selama ini Sylvie tidak pernah menyusahkan keluarga. Sementara dari keluarga Agung yang tahu mereka berpacaran, bahkan melarang mereka berpacaran. Kaget dengan pemberitaan ini, keluarga Agung sudah tidak ada komunikasi lagi pasca Agung kabur dari rumah. Bahkan keluarga Agung juga tidak menyangka kalau ternyata Sylvie sudah dan dua. Kini mereka hanya menyerahkan semua permasalahan ini kepada pihak yang berwajib dan berharap Agung bisa menjalani semua ini dengan tabah. Akhirnya setelah menjalani beberapa kali persidangan di Pengadilan Negeri Semarang, memvonis Agung Dwi Saputro dengan hukuman 12 tahun penjara. Begitulah cerita kasus ini. Semoga kita bisa belajar dari kejadian ini. Zina adalah dosa besar. Bahkan mendekati zina saja haram. Zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Bahkan azab bagi pezina sangat pedih. Jangan sampai hal seperti ini terjadi pada kita atau orang-orang terdekat kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa sampai jumpa di video berikutnya.